Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Jerman menyeret sebanyak 30 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari. Pihak kampus merasa tertipu dengan perusahaan agensi yang membawa 30 mahasiswa tersebut dengan modus magang. Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang ke Jerman. Ke-30 mahasiswa itu dikirim magang ke Jerman setelah pihak kampus bekerjasama dengan perusahaan agensi PT Sinar Harapan Bangsa yang terlibat TPPO. Pihak kampus pun merasa tertipu oleh perusahaan agensi yang mengirimkan mahasiswanya ke Jerman. Alih-alih bekerja sesuai program studi, para mahasiswa yang dikirim magang ke Jerman malah diberdayakan menjadi petugas kebersihan di perusahaan logistik. Para korban TPPO pun mengaku terluntar-luntar di Jerman setelah pihak perusahaan tempat mereka bekerja memutus kontrak di tengah jalan dan diusir dari apartemennya. Kami juga kaget setelah ada berita itu bahwa ada mahasiswa melapor, kemudian diteliti oleh Bareskrim dan lain sebagainya. Itu kami baru tahu setelah itu. Karena apa? Kami yakin bahwa itu karena di dalam perjanjian kita dan diskusi dan sosialisasi itu adalah mahasiswa magang. Ya. Sejauh ini berarti universitas merasa tertipu juga. Iya, bisa mungkin setelah terjadi seperti itu bisa saja seperti itu. Makanya yang paling penting juga, dan mahasiswa itu nanti setelah itu baru melapor ke KBRI, tidak melapor ke kami gitu. Harusnya kan melapor ke universitas. Tapi oke lah, setelah semua itu jadi, kemudian setelah mendengar itu kami kontak mahasiswa kita dan kita suruh pulang, dan sekarang mereka semua sudah pulang. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka berinisial AR, A, SS, AJ, dan MZ. Polisi pun terus mengusut kasus ini guna memastikan tidak ada lagi korban TPPO berkedok magang di luar negeri. A, SS, AJ, dan MJ. Tentu proses ini masih secara simultan dilakukan proses penyidikan oleh penyidik, dan pertanyaannya kemarin dari rekan-rekan apakah bekerja sama? Tentu berkolaborasi ya, baik dengan KBRI kemudian juga dengan pihak Mendikbud ya, seluruhnya apa dalam langkah-langkah penyidikan yang memang perlu dilakukan untuk mengungkap peristiwa ini. Kampus UHO Kendari sendiri menjadi salah satu dari 33 perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri dalam program magang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin Ainus melaporkan. Kembali di iNews Siang, pemirsa, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ menjadi undang-undang. Ini artinya Jakarta tidak lagi menyandang status daerah khusus ibu kota. Pengesahan RUU DKJ ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis lalu. Pengambilan keputusan dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani yang dihadiri oleh 303 anggota Dewan, namun hanya 69 orang yang hadir secara fisik. Dan dengan disahkannya aturan ini, maka Jakarta tidak lagi menyandang status daerah khusus ibu kota. Dalam pidatonya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan UU DKJ tetap memiliki kekhususan bagi Jakarta meski sudah tidak akan jadi ibu kota negara lagi. Makanan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Agar rancangan usulan anggaran DPR RI tahun 2025 tersebut. Baik, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ menjadi undang-undang, dan berikut ada 7 poin penting dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Kita lihat, Jakarta bukan lagi ibu kota negara, pemirsa. Berdasarkan RUU DKJ pasal 1 ayat 1, Jakarta menjadi daerah otonom bernama Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berfungsi sebagai pusat perdagangan, kemudian kegiatan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional dan juga global. Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu wilayah aglomerasi Jabodetabek Jur atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Pemerintah membentuk kawasan Jabodetabek Jur yang terdiri dari Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Cianjur. Baik, selanjutnya Gubernur Jakarta dipilih melalui pilkada, dan Balik DPR sepakat bahwa Gubernur DKJ dipilih oleh rakyat atau melalui pemilu. Ini sekaligus membantah informasi Gubernur DKJ akan dipilih Presiden.
Selanjutnya, 15 kewenangan khusus bagi daerah khusus Jakarta atau DKJ. Sesuai RUU DKJ, pemerintah DKJ memiliki kewenangan khusus meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman hingga kepegawaian, kelembagaan dan keuangan daerah. Dan DKJ nantinya juga akan memajukan budaya Betawi. Sebagai bentuk kewenangan dalam bidang kebudayaan, pemerintah DKJ berwenang untuk memajukan kebudayaan Betawi. Selanjutnya, aset-aset seperti Gelora Bung Karno, kemudian Monumen Nasional ataupun Monas dan juga Kemayoran diatur oleh pusat. Balik DPR dan pemerintah sepakat bahwa aset pemerintah pusat tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi Jakarta dalam RUU DKJ. Dan selanjutnya yaitu Dewan dan Lembaga Pembantu Daerah. Di sini pemirsa, UU DKJ mengatur pembentukan Dewan Kabupaten atau Kota di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Pada Jakarta kemudian berakhir pada 15 Februari 2020. Jika kemudian DKI Jakarta sudah tidak menyandang daerah khusus ibu kota dan berganti menjadi daerah khusus Jakarta dan telah disahkan oleh DPR melalui UU DKJ. Lalu bagaimana nasib Jakarta setelah tidak menjadi ibu kota negara? Apa saja yang akan berubah dan bagaimana tata kelolanya untuk wilayah aglomerasi Jabodetabek-Jur? Untuk membahasnya lebih lanjut kami telah terhubung dengan pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, selamat siang. Selamat siang Aldi ya. Oke, Prof Jo, bagaimana terkait dengan penataan daerah khusus Jakarta berdasarkan UU DKJ? Pendapat Anda terkait dengan adanya kelurahan sebanyak 5% dari APBD, dana alokasi sebesar 5% dari APBD Jakarta, apakah ini berdampak pada kebutuhan anggaran Jakarta yang sudah tinggi? Oh ya, itu saya kira sangat bermanfaat ya bagi kepentingan-kepentingan masyarakat di kelurahan. Jadi dana itu bisa semacam dana desa. Kalau di desa, sekarang kan desa dapat dana tuh 1 miliar, mungkin mau naik 2 miliar ya, tapi kelurahan nggak dapat. Nah, jadi di Undang-Undang DKJ dibuat penegasan kelurahan diberi dana kelurahan, malah dikasih pagunya, tadi ya 5%-an itu. Nah, jadi saya akan bermanfaat bagi masyarakat kelurahan bila mereka memerlukan kepentingan-kepentingan untuk sosial kemasyarakatannya. Jadi ini hal yang sangat maju nih. Di daerah-daerah lain kelurahannya nggak dapat dana dari APBD. Oke, Prof, terkait dengan selanjutnya aglomerasi Jabodetabek-Jur, begitu tata kelola Jakarta lewat skema aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan juga Cianjur. Kira-kira bagaimana kemudian kewenangan dari wilayah aglomerasi tersebut dengan ada DKJ di dalamnya? Ya, jadi guna Dewan Kawasan Aglomerasi itu sebetulnya untuk membantu Provinsi Jakarta dalam melaksanakan sinkronisasi pembangunan dengan daerah-daerah sekitarnya. Jabodetabek-Jur ya, itu ada 5 kota, 4 kabupaten dan 1 Provinsi Jakarta. Plus juga sinkronisasi dengan program dan kegiatan kementerian lembaga di kawasan aglomerasi yang terkait dengan kepentingan-kepentingan Jakarta. Dalam hal saja program-program dan kegiatan seperti terkait penanggulangan banjir, ya, soal sampah, lingkungan hidup, transportasi, tata ruang, dan lain-lain, Aldi ya. Jadi ini selama ini kan bentuknya cuma pakai badan kerjasama pembangunan daerah, yaitu 3 provinsi dan kabupaten kota terkait, tapi tidak melibatkan pusat. Dan lalu juga selama ini BKSP itu dipimpin oleh masing-masing gubernur, nah, bergantian. Nah, kalau ini kan formatnya beda. Jadi ini sudah sinkronisasi, koordinasi, tidak hanya Pemda di 3 provinsi plus kabupaten yang terkait, juga melibatkan kementerian lembaga yang ada kepentingannya dengan kawasan aglomerasi. Kemudian juga kepemimpinannya ditarik ke atas, ya, yaitu oleh Presiden nanti ditunjuk untuk salah seorang pejabat penting yang senior barangkali ya untuk memimpin Dewan Kawasan Aglomerasi itu berikut juga dengan anggota-anggotanya. Jadi ini untuk membuat sinkronisasi yang selama ini sulit dicapai dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, ya.
itu akan bisa dipecahkan, ya, walaupun tetap tergantung pada kepemimpinan yang akan ditunjuk oleh presiden nanti, siapa nih yang bakal jadi ketuanya. Oke, Prof, terkait dengan wilayah aglomerasi tersebut, begitu apakah nantinya jika kemudian dilaksanakan, ini banyak kemudian yang mempertanyakan nantinya kemungkinan ada tumpang tindih antar wilayah begitu, karena status DKI sekarang juga sudah bukan daerah khusus ibu kota begitu, tapi daerah khusus Jakarta saja. Bagaimana ini, Prof? Ya, saya kira itu tidak beralasan ya. Nah, saya lihat ini cukup menyelimet nih pengaturannya di RUU DKJ. Yang akan diatur itu adalah soal sinkronisasi dan dengan rinci disatukan lewat namanya rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi. Nah, nanti itu menjadi suatu perencanaan yang terpadu di antara yang saya bilang tadi 5 kota, 4 kabupaten dan kota Jakarta plus program dan kegiatan kementerian lembaga. Jadi masing-masing tetap punya kewenangan di bidang otonomi daerah, tetapi yang terkait dengan daerah di kawasan aglomerasi, khususnya lagi program dan kegiatan transportasi, sampah, lingkungan hidup, ya, air minum, nah kependudukan itu. Jadi bukan urusan-urusan seluruhnya. Ada 32 urusan pemerintahan nih Aldi. Jadi itu tetap mengikuti pola Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014. Jadi ini suatu hal yang terkait dengan kawasan aglomerasi saja. Yang yakin saya itu tidak akan ada tumpang tindih. Oke, terakhir mungkin Prof, dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ber-KTP DKI ya, begitu, yang kemudian akan diubah KTP-nya di DKJ mungkin ya. Apa yang akan secara langsung dirasakan oleh masyarakat dengan hilangnya status daerah khusus ibu kota ini karena telah disahkan dengan undang-undang, kemudian menjadi DKJ? Ya, saya kira yang pertama ini DKJ ini juga spesial otonomi namanya. Cuman bukan lagi the capital atau ibu kota, tetapi di bidang perekonomian nasional dan the global city. Nah, jadi manfaatnya antara lain kalau dia menjadi pusat perekonomian nasional, itu masyarakat di Jakarta ini akan banyak lapangan pekerjaan, ya. Dan kemudian sebagai kota global, maka Jakarta ini nanti akan dikembangkan untuk setara dengan kota-kota global lain di dunia. Ya, itu seperti Tokyo, New York, ya, Sydney. Nah, dengan begitu akan maju kehidupan kotanya, kepariwisataannya. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Plus pelayanan publiknya pasti akan lebih meningkat, ya, terutama dengan kecepatannya melalui pelayanan-pelayanan digitalisasi. Jadi akan banyak manfaatnya. Saya kira ini posisi Jakarta yang baru, apalagi dia diberi tambahan 15 kewenangan seperti Aldi singgung ya. Nah, daerah-daerah lain di Indonesia nggak dapat tuh tambahan kayak gitu. Pemerintahan itu soal kewenangan. Kalau kewenangannya banyak, dia bisa berbuat lebih banyak untuk rakyat di daerahnya. Baik, Prof. Johermansyah Johan, pakar otonomi daerah. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami. Semoga akan lebih banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dari bergantinya daerah khusus ibu kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta dan melepas status ke ibu kota negaranya. Terima kasih Prof Jo, selamat siang. Akibat hujan deras, longsor menutup jalan penghubung desa di Sulawesi Barat. 3 unit alat berat pun dikerahkan untuk membuka akses jalan. Penghubung desa Topoyo dan Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Longsor terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Mamuju. 3 alat berat pun kini dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pembukaan jalan dari material longsor. Usai 15 jam, petugas pun akhirnya berhasil membersihkan sebagian jalan dari timbunan longsor. Meski jalan penghubung desa mulai kembali normal, namun pengendara harus ekstra berhati-hati lantaran licinnya kondisi jalan. Sudah lama saya loading ini, baru saya longsor. Sekitar jam 3. Iya. Sekitar jam 3 sudah. Iya, karena ada jawaban alatnya PU. Warga pun diimbau untuk waspada lantaran intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah Mamuju dan sekitarnya. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid Ainus melaporkan. Sementara itu di Jawa Barat, pemirsa, akibat longsor membuat sejumlah pengungsi khawatir
akibat mulai terserang penyakit. Kekhawatiran kini mulai menghinggapi warga pengungsi longsor di Gintung, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Puluhan warga memeriksakan diri ke pos kesehatan yang tersedia di lokasi bencana dengan berbagai keluar kesehatan dari para pengungsi. Di mana sejumlah pengungsi anak dan orang dewasa mengalami keluhan kesehatan seperti kesakitan pada sendi-sendi tulang dan kaki, sakit kepala, batuk, flu dan lambung hingga gatal-gatal. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, tim Dokes Polres Cimahi memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam dan menurunkan 10 orang tim kesehatan untuk melakukan penanggulangan kesehatan. Kita akan dari Polres Cimahi kita memberikan standby setiap hari untuk pemeriksaan berkelanjutan, berkesinambungan supaya kalau terjadi keluhan bisa cepat kita masukkan ke dalam pelaksanaan. Meski siap melayani para pengungsi selama 24 jam, namun tim Dokes Polres Cimahi juga telah berkoordinasi untuk merujuk pasien ke RSUD Cililin jika terjadi lonjakan pasien. Sementara itu, hingga Sabtu pagi jumlah pengungsi mencapai 527 jiwa dan diperkirakan terus bertambah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Melalui program literasi generasi cerdas anak bangsa, MNC Peduli kembali menyalurkan buku bacaan di Saung Baca Inspirasi Cianjur, Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk dukungan MNC Peduli terhadap anak agar meningkatkan minat membaca dan terhindar dari kecanduan gawai. Puluhan anak-anak antusias membaca buku di Saung Baca Inspirasi di Kampung Cikadal, Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Taman baca yang dibangun sejak tahun 2020 sempat rusak diguncang gempa bumi pada tahun 2022 lalu. Bangunan saung roboh, bahkan banyak buku yang tertimbun reruntuhan dan terbuang. Buku apa aja sih yang Ika senang atau yang Ika suka baca? Buku komik, buku cerita, cerita-cerita yang gitu. Sejak awal tahun 2024, Saung Bacaan kembali dirintis dengan bantuan para donatur, namun dengan jumlah buku terbatas. Banyaknya minat warga sekitar membaca buku membuat MNC Peduli bergerak menyalurkan berbagai macam buku bacaan untuk meningkatkan minat baca anak. Tadi bersama di MNC Peduli, alhamdulillah beliau membawakan buku buat anak-anak. Alhamdulillah anak-anak bisa membaca kembali. Sangat membantu terutama untuk anak-anak yang dalam masa belajar membaca, jadi lebih semangat karena banyak pilihan buku bacaannya, jadi lebih semangat lagi untuk bisa belajar membaca. Tim MNC Peduli juga memberikan edukasi cara menanam bunga krisan dan menghibur anak-anak dengan bermain permainan tradisional. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait persiapan arus mudik Lebaran 2024. Sementara itu jelang arus mudik Lebaran, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati calon penumpang sejak pagi hari. Pada kunjungannya, Menhub melakukan pengecekan armada untuk memastikan kelaikan pesawat. Pengecekan dilakukan agar para penumpang aman dan nyaman ketika mudik ke kampung halamannya masing-masing nanti. Selain itu, Menhub Budi Karya Sumadi juga memastikan dalam rapat kerja agar di musim mudik setiap maskapai bisa on time performance atau mengontrol pesawat yang mengalami kendala keterlambatan supaya tidak menimbulkan penumpukan ataupun gangguan dalam pelayanan di setiap bandara. Penumpukan. Nah, oleh karenanya kepada airline dan juga AP1 dan ENAF melakukan satu koordinasi agar penumpukan itu tidak terjadi di satu waktu tertentu. Jadi kalau memang tidak mampu untuk dilakukan di satu waktu, bisa digeser ke tempat lain. Sementara itu di masa libur panjang akhir pekan, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai calon penumpang sejak pagi hari. Para calon penumpang ada yang sengaja pergi keluar kota untuk liburan, ada juga yang melakukan mudik lebaran lebih awal. PT KAI Daob 1 menyatakan pada hari ini sebanyak 16.289 penumpang akan berangkat ke sejumlah kota, diantaranya Solo, Yogyakarta, Semarang hingga Surabaya.
Bagi calon penumpang yang mudik ke kampung halaman, mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Ayu Pratiwi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan rekan Wenda Nura di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Namun kita terlebih dahulu ke Ayu. Ayu, selamat siang. Apakah sudah terjadi penumpukan penumpang pada hari ini? Pemirsa, meskipun memang stasiun Pasar Senen ini terpantau ramai, namun tidak terlihat adanya penumpukan penumpang. Namun jika dibandingkan dengan keramaian seperti biasanya, jauh pada hari ini lebih ramai. Dan memang keramaian ini sudah terjadi sejak kemarin. Dan untuk mengantisipasi keramaian, dari PT KAI sudah menyiapkan perjalanan kereta tambahan sebanyak 344 kereta yang akan melakukan perjalanan. Dan memang diprediksi nantinya untuk puncak arus mudik akan terjadi di tanggal 8 dan juga tanggal 9 April 2024 dan untuk puncak arus balik akan terjadi di tanggal 15 April 2024. Untuk ketersediaan tiket kereta hingga saat ini masih tersedia sebanyak lebih dari 300.000 tiket kereta yang tersebar di beberapa tanggal, yaitu di tanggal 2 hingga 3 April 2024 dan juga tanggal 12 hingga tanggal 21 April 2024. Kementerian Perhubungan memprediksi bahwa tahun ini masyarakat akan melakukan mudik sebanyak 33,72 juta yang menggunakan moda transportasi kereta api, sehingga dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyiapkan stasiun yang akan melayani para pemudik, 2 stasiun, yaitu diantaranya ada Manggarai dan juga Bekasi. Jadi jika ditotalkan sudah ada 4 stasiun yang akan melayani para pemudik. Salah satunya adalah di stasiun Pasar Senen di tempat saya melaporkan ini. Dan memang pemirsa, jika kita melihat jumlah angka prediksi pemudik di Lebaran 2024 ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan Lebaran 2023. Di tahun ini, di 2024, diprediksi jumlah pemudik ada di angka 193,7 juta pemudik. Dan tentu hal ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah para pemudik di Lebaran 2023, yaitu di angka 123,8 juta. Dan untuk itu Presiden Joko Widodo menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal. Sementara demikian, Arlista kembali ke Anda di studio. Belum ada penumpukan tapi sudah ramai. Lantas bagaimana untuk situasi di Bandara Soekarno-Hatta? Kita tanya Wenda. Wenda, untuk siang hari ini tampaknya sudah mulai ramai. Apakah kira-kira sudah ada penumpukan penumpang nih di sana? Ya, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Melaporkan di tempat saya berada saat ini, tepatnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, memang sudah terlihat ramai, namun masih normal karena memang belum ada peningkatan jumlah penumpang secara signifikan. Hal ini diperkirakan karena puncak arus mudik Lebaran ini diperkirakan baru akan terjadi di tanggal 3 hingga 15 April 2024 mendatang. Meski demikian, tidak sedikit juga penumpang yang sudah melakukan perjalanan mudik lebih awal dengan alasan sudah tidak sabar ingin segera berkumpul dengan sanak saudara di kampung halamannya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, per hari ini ada 866 penerbangan dengan jumlah penumpang hampir 106.000 penumpang. Dan jumlah penumpang terbanyak saat ini ada di Terminal 3, yakni sebanyak 56.000 penumpang. Angka ini sebetulnya cenderung turun jika dibandingkan dengan hari kemarin, yang mana hari kemarin itu terdapat 943 penerbangan dengan penumpang mencapai 122.000 penumpang. Dan dapat kami informasikan juga bahwa puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 April dan diperkirakan mencapai 188.000 penumpang dengan 1.212 penerbangan. Sedangkan untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 15 April dengan jumlah penumpang mencapai 192.000 orang dengan total 1.117 penerbangan. Dan berbicara mengenai puncak arus mudik Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta ini telah menyiapkan berbagai persiapan, di antaranya rem safety campaign dan uji kelistrikan.
Dan untuk Anda pemirsa yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran, semoga selamat sampai tujuan dan selamat berkumpul kembali bersama sanak saudara di kampung halamannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Wenda dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga Ayu Pratiwi tadi dari Stasiun Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Seperti diketahui pemirsa, untuk prediksi puncak arus mudik dan arus balik ini terjadi pada tanggal 3 hingga 15 April 2024. Lantas pemirsa, kita beralih ke pantauan arus lalu lintas saat libur panjang akhir pekan ini. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kawasan Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan Bribtu Cici. Selamat siang Bribtu Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Arlista dan juga pemirsa menemani akhir pekan Anda kali ini. Kita akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di sekitaran kawasan Gadok, yang mana memang terlihat tidak seperti biasanya Arlista juga pemirsa, bahwa pada siang hari ini di sekitaran kawasan Gadok sendiri untuk mobilitas arus kendaraan yang berdatangan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun arah sebaliknya hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan lancar dari berbagai arahnya. Memang perlu kami informasikan juga bahwa kurangnya mobilitas arus kendaraan ini memang bertepatan dengan pelaksanaannya bulan puasa bagi umat muslim, yang mana aktivitas masyarakat mulai berkurang. Dan sesuai dengan informasi dari rekan-rekan kami yang di lapangan, bahwa untuk kawasan Gadok sendiri aktivitas atau mobilitas arus kendaraan kembali ramai dan lancar seperti biasa pada pukul 3 sore sampai dengan malam hari. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, walaupun memang mobilitas arus kendaraan cukup mengalami penurunan pada siang hari, namun tetap mengikuti arahan dan petugas dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan saat ini. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri Arlista dari arah Puncak yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Tajur ataupun ke arah Sukabumi juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan lancar. Perlambatan cuma terjadi menjelang masuknya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Tajur ataupun Sukabumi yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Gadok maupun juga yang akan berbelok ke kiri keluar ke arah Jakarta, juga hanya dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat sedikit perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan kendaraan baik dari arah Tajur yang nantinya akan berbelok ke kiri menuju ke arah Jakarta maupun dari arah Puncak yang juga nantinya akan lurus menuju ke arah Jakarta. Selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih cukup normal. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan Gadok sendiri agar tetap berhati-hati. Untuk para kendara sepeda motor, kami himbau untuk tidak melawan arus karena rawan akan kecelakaan. Dan pemirsa, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas baik di Ibu Kota Jakarta maupun kota-kota besar lainnya, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun SMS center di 9119. Demikian Arlista yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Gadok Bogor, Jawa Barat. Dengan silakan kembali ke Anda. Terima kasih banyak atas laporannya Bribtu Cici langsung dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Kembali di iNews Siang, pemirsa masih bersama saya Aldi Hawari juga Arlista Hadi. Kita ke informasi berikutnya. Jelang Lebaran, posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta ramai diserbu warga. Sementara itu di Malang, Jawa Timur, Bank Indonesia Cabang Malang menyediakan 11,4 miliar rupiah untuk penukaran uang baru. Antrean penukaran uang receh terlihat mengular di posko penukaran uang di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ribuan warga terus berdatangan demi bisa menukarkan uang receh pecahan 1.000 hingga 5.000 rupiah. Warga bahkan harus berada di dalam antrean hingga berjam-jam demi bisa menukarkan uang mereka. Sejumlah warga mengaku merasa aman menukar uang di posko penukaran uang GBK karena mendapat penjagaan ketat dari petugas. Seneng lah istilahnya buat anak-anak kan kasih 20 apa 5 ribu kan yang baru kan seneng. Dan ini lebih bagus Pak ya, ada penukaran-penukaran di tempat-tempat yang lebih aman kan, dijagain daripada yang di luar.
Batas maksimal kuota penukar hingga besaran uang sengaja disediakan Bank Indonesia demi mempermudah masyarakat mendapatkan uang receh untuk kebutuhan Hari Raya Lebaran. 5.000 masyarakat untuk bertukar. Kita melaksanakan kegiatan penukaran ini selama 4 hari, jadi perharinya 5.000. Gitu. Untuk kuota uangnya masing-masing per satu identitas KTP per orang itu adalah 4 juta. 4 juta dengan pecahan yang beragam dari mulai 5.000 sampai dengan 1.000. Posko penukaran uang di GBK digelar Bank Indonesia selama 4 hari ke depan. Selain di GBK, Bank Indonesia juga menyebar posko penukaran uang di sejumlah titik keramaian seperti pasar tradisional, mal, hingga area jembatan penyeberangan orang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Inilah antrian panjang calon penukar uang baru. Panjang antrian mencapai 1 km. Penukaran uang baru secara terpadu yang digelar Bank Indonesia di Gedung Kartini ini, antriannya sampai Stadion Gajayana, Kota Malang. Bahkan banyak warga yang datang sejak subuh. Warga rela antri panjang sejak subuh karena tahun ini penukaran terpadu secara massal ini hanya disediakan 1 hari saja. Namun untuk lansia, ibu hamil dan menyusui disediakan antrian khusus yang lebih cepat. Jadi berapa lama? Persiapan ini nanti diduluin. Oh, diduluin ya, karena ada anaknya. 2, 3, 5, 8 ya, 3 juga 8. 1, 5, 8, 1 juta 8. Perjuangan untuk tukar uang baru ini dilakukan demi tradisi bagi-bagi uang baru kepada keluarga di hari Lebaran mendatang. Bank Indonesia menyediakan kuota hingga 3.000 penukar. Dan dana yang tersedia khusus penukaran ini mencapai 11,4 miliar rupiah. Dari ini itu 3.000 penukar, masing-masing nominalnya 3,8. Jadi pecahannya kan macam-macam ya, sudah dari 1.000 sampai dengan 20. Bank Indonesia meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena penukaran di kantor-kantor perbankan terus dibuka setiap harinya. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Bank Indonesia kembali membuka jasa penukaran uang baru untuk Lebaran. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami akan terhubung dengan rekan Salam Rahmat di lokasi penukaran uang di Istora Senayan. Salam, selamat siang. Bagaimana saat ini antusias masyarakat untuk melakukan penukaran uang baru ya jelang Lebaran? Ada berapa stok uang yang akan disediakan bagi para orang yang datang untuk menukar uang ini? Ya, baik, selamat siang Aldi, Arlista, dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Istora Senayan Jakarta, di mana saat ini masyarakat tengah mengantri untuk nantinya menukarkan uang baru yang memang diselenggarakan oleh pihak Bank Indonesia. Dan memang berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini nih, Aldi, Arlisa, dan juga pemirsa, bahwa memang sudah terlihat adanya antrian dari masyarakat yang cukup panjang. Bahkan masyarakat ini datang sejak pagi hari tadi untuk rela antri menukarkan uang baru mereka. Padahal untuk operasional dari Bank Indonesia sendiri di Istora Senayan Jakarta, ini sejatinya baru dibuka pada pukul 10 pagi hari tadi. Karena memang menukarkan uang baru telah menjadi tradisi tahunan oleh masyarakat untuk nantinya uang tersebut akan dibagikan kepada sanak saudaranya masing-masing ataupun juga kepada tetangganya. Dan juga dapat kami informasikan, Aldi, Arlista, dan juga pemirsa, bahwa memang ada beragam nominal pecahan yang memang ditawarkan oleh pihak Bank Indonesia dalam menukarkan uang baru ini. Dimulai dari Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000 hingga pecahan Rp75.000 ini memang sudah tersedia di Istora Senayan Jakarta ini. Dan memang kalau dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak Bank Indonesia sendiri, ini menyebut bahwasanya untuk per orangnya ini maksimal dibatasi hanya bisa menukarkan uang senilai Rp4 juta saja. Sementara untuk secara akumulasi pada tahun ini penukaran uang baru yang layak edar ini berada di angka Rp197,6 triliun. Artinya ini memang naik sekitar 4,65% jika dibandingkan pada tahun lalu. Dan guna mempermudah masyarakat untuk juga memudahkan masyarakat untuk bisa menukarkan uang baru, masyarakat ini memang diminta untuk melakukan pendaftaran melalui online terlebih
terlebih dahulu melalui aplikasi pintar, dan nantinya masyarakat ini memang harus mengisi biodata, data dirinya sendiri di aplikasi pintar tersebut, di mana nantinya masyarakat akan mendapatkan barcode dan bisa menukarkan di Istora Senayan Jakarta ini. Dan juga memang sudah tersedia adanya 500 kuota tambahan di offline atau juga go show di Istora Senayan Jakarta ini. Aldi, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya. Salam rahmat dan selamat kembali bertugas. Jangan lupa ya, itu untuk mendaftarkan terlebih dahulu di aplikasi pintar untuk kemudian menukarkan uang dengan uang baru, dan juga tadi dibatasi ya, paling banyak 1,8 juta rupiah. 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Tidak hanya tempat penukaran uang, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat juga ramai dipadati pengunjung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ya, 2 minggu jelang Lebaran, Pasar Tanah Abang terus dipadati pembeli, baik warga Jakarta maupun pembeli yang berasal dari luar Jakarta. Para pengunjung sengaja datang untuk berburu berbagai pakaian muslim hingga aksesoris yang akan dikenakan untuk Hari Raya. Antusias pengunjung disambut baik oleh para penjual. Para penjual mengaku omsetnya naik hingga 50% selama bulan puasa jika dibandingkan hari normal. Sementara untuk menghindari kemacetan, para pembeli disarankan menggunakan transportasi umum. Pemirsa, untuk mengetahui informasi untuk hari ini, apakah Pasar Tanah Abang sudah ramai atau belum, sudah ada rekan kami Dilami Aulia di lokasi. Selamat siang Dilami, ini bagaimana untuk suasana di Tanah Abang? Apakah sudah mulai banyak nih pembeli yang menyerbu baju untuk Lebaran nanti? Halo Aldi, Arlista, dan juga pemirsa, semakin siang semakin ramai. Itulah yang bisa digambarkan di kawasan Pasar Tanah Abang. Bahkan kalau saya ceritakan, kalau saya masuk dari pintu masuk ke lantai LG, saya harus berdesak-desakan dengan para ibu-ibu ini kebanyakan yang membawa tote bag dan juga belanjaan-belanjaan mereka. Karena seperti yang kita tahu, Aldi dan juga Arlista, bahwa Pasar Tanah Abang menjadi surganya untuk berbelanja. Banyak sekali varian perlengkapan, baik itu baju wanita dan juga baju pria. Kalau untuk wanita ini biasanya mereka membeli gamis, kaftan, hijab ataupun sekadar aksesoris untuk perlengkapan dipakai di hari raya nanti. Kalau untuk pria ini ada kemeja, kemudian ada koko, ada kemko dan juga ada peci. Selain itu Anda juga bisa melihat Aldi dan juga pemirsa, ini tidak hanya dari para pembeli saja, porter pun ini lalu lalang membawa berbagai barang-barang ataupun pakaian pesanan ya. Kalau dari pedagang, tadi saya mewawancarai, ia mengungkapkan bahwa untuk periode menjelang Lebaran 2024 ini omsetnya naik lebih dari 50%, Aldi dan juga Arlista. Ini memang menjadi angin segar bagi para pedagang. Bahkan beberapa pedagang juga menambahkan stok-stok dagangan mereka, antisipasi untuk adanya permintaan yang membludak dari para pembeli. Selain itu, Aldi dan juga Arlista, kalau Anda mau ke kawasan Pasar Tanah Abang, Anda disarankan untuk membawa uang cash karena di sini pembayaran memang lebih mengutamakan uang cash ya untuk kemudahan. Selain itu kalau Anda ke sini juga agar terhindar dari kemacetan yang mengular di kawasan depan Tanah Abang, Anda bisa menggunakan transportasi karena Pasar Tanah Abang ini sangatlah mudah dan terintegrasi dengan KRL dan juga Transjakarta. Kembali kepada Anda, Lista dan juga Aldi. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Dilami, dan selamat hunting baju Lebaran Dilami. Ya, kamu kapan mau hunting baju Lebaran nanti? Nanti setelah siaran ini mungkin. Karena deket kita ya. Karena dekat. Dan sarannya memang menggunakan transportasi umum saja. Betul. Untuk menghindari kemacetan di Pasar Tanah Abang ya. Kita ke informasi lain, pemirsa, ini di era digital, transaksi jual beli semakin mudah dengan hadirnya pembayaran non tunai. Ya, namun semakin mudahnya akses juga diikuti dengan berbagai risiko kejahatan digital, pemirsa. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menjaga keamanan akun digitalnya masing-masing, apalagi jelang Lebaran, di mana transaksi jual beli biasanya meningkat. Sat, mudahnya bertransaksi dengan digital perbankan. Era digitalisasi kini berpengaruh besar pada berbagai aspek kehidupan, diantaranya aktivitas jual beli. Salah satu kemudahan yang mengubah pola hidup sehari-hari adalah transaksi non-tunai yang kini sudah bisa dilakukan dari restoran mewah hingga warung kaki lima. Bantunya seperti apa nih, Mbak? Bantunya seperti ya gampang, mudah itu. Kalau orang bawa cash itu bisa pakai scan gitu. Bagusnya ya itu kalau
nggak bawa duit aja, nggak bawa uang cash gitu, jadi enak gitu. Jadi enak ya. Iya. Selain itu pernah ada trouble selain 16.000 misalnya ada trouble masalah apa? Nggak ada. Jarang ya. Jarang. Berarti cenderung lancar ya. Iya. Kini berburu makanan di pinggir jalan bisa hanya bermodal ponsel. Hadirnya Kris membuat transaksi jauh lebih cepat. Begitu juga dengan transaksi di pusat perbelanjaan seperti di Little Bangkok, Tanah Abang ini. Tidak perlu khawatir membawa uang tunai yang banyak di tengah kepadatan karena bisa transaksi non-tunai dengan Kris atau mesin gesek kartu. Namun di tengah kemudahan akses, risiko kejahatan digital juga bermunculan. Salah satu yang wajib dijaga adalah keamanan email dan nomor telepon. Bagi setiap orang ada data yang berharga. Apa itu? Kredensial. Jadi kredensial itu satu, terutama kredensial email. Kredensial email itu harus dijaga karena menjadi basis untuk kredensial lain. Kredensial email kamu jadi basis untuk buka IG, buka Facebook, buka Twitter, untuk internet banking atau apa. Sehingga kalau kredensial email kamu diambil alih, itu sangat rentan akun-akun lain diambil alih. Nah, selain email yang harus dijaga adalah nomor telepon. Karena secara de facto hari ini nomor telepon itu dijadikan sebagai basis kredensial seperti email kekuatannya. Jadi banyak orang cuma berdasarkan nomor teleponnya dia bisa buka mobile banking atau internet banking. Nah, dua hal ini harus dijaga. Selaras dengan kemudahan akses dan risiko kejahatan, pihak bank juga mengembangkan fitur serta menerapkan standar keamanan agar masyarakat terlindungi. Kita sudah menyiapkan beberapa hal. Pertama, contoh, satu, pastikan nomor telepon Anda itu terdaftar di BRI. Dan dengan kenapa begitu? Karena ketika apapun perubahan yang kita lakukan, itu pasti kita notifikasi ke nasabahnya. Apabila yang bersangkutan misalkan melakukan transaksi, kita pasti kasih tahu. Kalaupun device-nya berubah, itu salah satu fiturnya itu ada di fitur itu, limit transaksinya kita turunkan, Pak, hanya 1 juta sehari, itu 1 kali 24 jam. Nah, ini kenapa begitu? Karena kami harapkan pun kalau misalkan berhasil diambil alih oleh pelaku, dia tidak bisa semena-mena untuk memindahkan dananya itu. Sementara demi keamanan, masyarakat diimbau untuk selalu waspada risiko kejahatan cyber. Jangan mudah tergiur promo atau mengklik berbagai penawaran serta permintaan identitas sebelum memastikan keamanannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Siang, pemirsa, dan Arlisa, ini di Kabupaten Kampar, tepatnya di Riau, memiliki masjid tua yang syarat akan sejarah. Iya, dan Masjid Jamik Air Tiris ini sudah berdiri ratusan tahun, memiliki keunikan tersendiri di mana bangunannya terbuat dari kayu dan tidak menggunakan paku. Selain itu, di dalam bak tempat wudhu juga terdapat batu alami yang mirip dengan kepala kerbau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jamik Air Tiris yang terletak di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Masjid yang dibangun seorang ulama lokal bernama Datuk Engku Mudo Songkal memiliki banyak keunikan. Seluruh konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku, hanya menggunakan pasak tiang. Sedangkan tangga, dinding dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas Cina dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudu terdapat batu alam mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat. Warga pun meyakini air yang ada di dalam bak dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di zaman penjajahan, masjid pernah dicoba dibakar oleh Belanda, namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Masjid didirikan waktu itu kita kan dijajah Belanda kan. Jadi Belanda ini bukan seagama dengan kita kan. Jadi waktu itu kan dibunuh tak ada apa kan, resiko kita masih dijajah. Jadi dia agak apa kan sama masjid dia ambil minyak disiram dibakar ya.
habis api itu, masjid ini mungkin bagus daripada yang biasa. Sementara di tahun 1970, masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar. Karena memiliki sejumlah keunikan, Masjid syarat sejarah ini dijadikan sebagai objek wisata religius. Setiap di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, masjid ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Momen Idul Fitri tidak hanya membawa sukacita bagi umat muslim. Ya, namun juga memberikan kesempatan ini pemirsa bagi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai ide kreatif. Seperti halnya ini yang dilakukan oleh ibu rumah tangga berasal dari Garut yang membuat parsel unik dengan sistem menabung. Saling mengirim parsel atau hampers menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Momen ini dimanfaatkan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Vika Selviana, warga desa Sukagalih, Garut, Jawa Barat, untuk membuat parsel lebaran. Mulai dari parsel untuk anak-anak hingga paket sembako. Parsel untuk anak-anak berisi snack, kue, dan minuman yang dikemas dengan menggunakan tas mobil-mobilan. Sementara paket kue kering dan sembako dikemas menggunakan kontainer box atau tas besar sesuai keinginan konsumen. Parsel anak dibanderol dengan harga Rp300.000 hingga Rp400.000. Sementara parsel sembako seharga Rp500 hingga Rp600.000. Konsumen bisa menyicil membayar parsel selama 1 tahun dengan menyicil tiap minggu kepada koordinator resmi yang sudah terdaftar. Dari bisnis parsel lebaran ini, Vika bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah. Bisnis yang diberi nama Pojok LCH ini sudah ada sejak tahun 90-an, yang saat itu dikelola oleh keluarga. Kami dari tahun 90 sudah menggeluti bisnis ini, lalu tahun 2000 kami sempat vakum. 3 tahun yang lalu kami mulai lagi untuk berbisnis di parsel ini. Parsel anak juga parsel sembako. Itu sistemnya kami setor setiap minggu melalui koordinator resmi yang sudah terdaftar. Harga anak itu 300 sampai 400 ribu, kalau yang untuk sembako 500 sampai 600 ribu. Meski demikian, bisnis parsel lebaran bukan berarti tidak ada hambatan. Apalagi di saat harga sembako yang terus merangkak naik sangat berpengaruh pada omsetnya. Pemilik usaha pun berharap agar harga sembako bisa lebih stabil, agar bisnisnya bisa berkembang. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Bisa dalam ajaran Islam membicarakan keburukan seseorang atau ghibah merupakan perbuatan yang sangat dilarang. Lalu bagaimana agar kita selalu terhindar dari perbuatan buruk yang mengurangi pahala puasa? Ya, berikut selengkapnya langsung kita tanyakan saja dalam segmen Tanya Ustadz berikut. Nanya dong Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita tidak terpancing untuk bergibah di dunia kerja saat bulan Ramadan, Pak? Terima kasih Pak Ustadz. Banyak orang yang kadang-kadang dia tidak ghibah tetapi ada dalam suasana ghibah. Maka wahjur hajran jamila. Buatlah kamu harus hijrah. Kalau bisa kamu rubah supaya orang itu tidak ghibah. Kalau nggak bisa, kamu harus hijrah. Tinggalkan dia. Karena kalau kamu diem di situ, berarti Anda terlibat di situ. Itulah pentingnya orang menjaga iman perlu pada pertemanan. Karena ar-rajul aladin la tas'al falyangdur man yukhalil man qarini. Orang dalam agamanya nggak usah kamu tanya. Lihat saja siapa yang biasa bersama dengan dia, manjalis janis. Orang yang duduk di situ maka nanti digolongkan sebagaimana dia. Maka berkumpullah dengan orang soleh. Jadi kalau ada orang ghibah, kalau bisa kamu nasihati untuk berubah, mengubah dari ghibah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau nggak bisa mengalihkan pembicaraan, kamu harus tinggalkan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana jika dalam sebuah rumah tangga suami istri bekerja, tapi suami tetap menuntut istri untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga sementara dia sendiri tidak berkontribusi atau membantu sama sekali. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Terima kasih. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa.
Seorang laki-laki, suami itu bukan sekedar pemimpin, tetapi penanggung jawab. Bahkan dia ada himayah, wilayah. Artinya apa? Di situ seorang suami punya tanggung jawab untuk memberi nafkah, tanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, punya pertanggungjawaban atas keluarganya. Maka kewajiban mencari nafkah itu ada pada laki-laki. Seandainya ada istri yang bekerja, sesungguhnya dia hanya satu sunnah untuk kebaikan istri, untuk membantu suami. Makanya di dalam hukum Islam, harta suami itu juga menjadi harta istri milik istri. Hartamu hartaku, hartaku hartaku. Demikian juga dosa-dosa istri ditanggung oleh suami. Maka dosaku dosamu, dosamu dosamu sendiri. Nah, jadi kalau ada seorang suami kok masih menuntut lebih dari istri padahal istrinya sudah membantu, itu sebuah hal yang tidak benar. Karena kewajiban mencari nafkah sekali lagi berdasarkan surat An-Nisa ayat 34 adalah untuk laki-laki. Laki-laki menafkahi wanita. Kalau wanita bekerja itu hanya sebagai membantu tanggung jawab dari suami.